Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui renungan harian Selasa 3 Agustus 2021 pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kekuatan dalam setiap perkataan. Bisa saja kita membuat seseorang itu kuat ketika dia mendengarkan perkataan yang menguatkan dari kita. Dan bisa saja dalam setiap perkataan yang tanpa kita sadari bisa membuat kecut atau tawar hati seseorang, sebab mungkin di dalam perkataan kita bisa melukai hatinya. Perkataan bisa menguatkan dan perkataan bisa melukai. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah memberikan kita mulut sebagai alat komunikasi kita, yang dimana tujuan dan fungsi utamanya bukan mengeluarkan kata-kata cemooh, hinaan, fitnah, tetapi benar-benar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka ketika kita menyatakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka sebaiknya setiap perkataan kita biarlah perkataan yang terberkati. Dalam bahasa Batak disebut songon nasingira amma akka hatamuna, penuh makna dan memiliki faedah kepada sesama. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pernah saya baca tulisan yang mengatakan ada seorang anak sekolah minggu, dia beribadah dan dia dikatai kata kotor oleh guru sekolah minggunya. Beranjak remaja sampai dewasa, dia memilih jalan menjadi ateis. Itu menunjukkan bahwasanya si anak itu telah menyimpan dalam memorinya setiap perkataan yang kotor itu, sehingga dia merasa enggan untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Lalu dia mengatakan, ternyata saya harus menjadi ateis. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada hal yang tidak dapat dijelaskan dalam setiap hal, setiap kata-kata, tetapi baiklah setiap orang Kristen memilih hidupnya memperkatakan perkataan yang benar. Maka firman Tuhan ini mengatakan seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Amang inang, kalau anak-anak di rumah atau orang-orang yang kita kasihi, ketika kita panggil, ketika kita sapa, lalu dia menjawab perkataan kita dengan sangat tidak baik dan tidak sopan, bagaimana si pendengar? Bagaimana kita yang mendengarkan? Tentulah hati kita kecut. Maka biarlah ketika setiap orang menyapa kita, mendengarkan pembicaraan kita, perkataan kita, biarlah itu menjadi kekuatan bagi si pendengar. Demikianlah jika saudara menghendaki sesamamu bersukacita untuk mendengarkan apa yang kita perkatakan, maka perkatakanlah damai, sejahtera, kasih. Sebab ketika ada damai dan kasih dalam setiap perkataan kita, maka orang yang mendengarkannya akan terberkati. Namun kita harus hati-hati untuk setiap perkataan yang hanya mengenak-enakkan telinga saja, membuat kita nyaman sebentar saja, tetapi tidak berlangsung dengan baik. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu serta saudara-saudariku, perkataan yang sejati adalah firman Allah. Maka setiap orang yang mencintai firman Allah mencintai perkataan Yesus.
Oleh karena itu, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini diajak untuk memperkatakan perkataan yang baik penuh sukacita. Terlebih Bapak Ibu, di situasi kita yang sulit ini, pandemi ini, biarlah kita bisa menguatkan sesama kita, menyembuhkan sesama kita dengan setiap perkataan kita. Hendaklah kita saling mendoakan, mendukung, mensupport satu sama lain di dalam kehidupan kita ini, terlebih di masa-masa sulit ini. Marilah kita saling memberi semangat, perkataan yang menguatkan, sukacita kepada sesama, bukan malah memperburuk keadaan atau bahkan membuat hal yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, biarlah setiap perkataan kita menjadi perkataan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita terus memperkatakan kebenaran, yaitu kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya menjaga mulut kami, perkataan kami menjadi perkataan yang benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah orang-orang yang mendengarkannya bersukacita dan memiliki kekuatan. Kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu di dunia ini, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Engkau mampukan Bapa. Ya Allah Bapa kami, sembuhkanlah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, pulihkanlah keadaan seluruh jemaat-Mu dan bahkan negara dan bangsa kami ini. Pulihkanlah Tuhan daripada pandemi ini. Kami yakin dan percaya Bapa, terkhusus jemaat-Mu HKBP Resort Diaspora, HKBP Immanuel Gunung Sinai dan Rio Rejo, Engkau kiranya memberkati. Dan orang-orang yang membutuhkan topangan doa, keluarga Nyonya Marpaung Borusi Haloho bersama dengan anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami terus berdoa kepada Nyonya Sintua Sirait Boru Sitorus, Amang El Sirait, Amang M Sirait, dan juga Tuhan kami berdoa buat Inang Nyonya Sintua Siregar Boru Manurung, dan juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dalam saat ini yang membutuhkan doa dan topangan doa, kiranya Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh sembuh lepas daripada penyakit COVID. Engkau sungguh baik menyembuhkan jemaat-Mu Bapa, dan yang saat ini masih dalam keadaan pemulihan, Engkau kiranya memberkati. Ya Allah Bapa kami serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jikalau rindu didoakan, mari buat chat kami secara pribadi juga, bahkan juga di YouTube ini, untuk kami doakan di ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.